Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Bertemu lagi dalam pelajaran Produksi Pengolahan Hasil Nabati kelas 12 SMK, bidang kompetensi agribisnis pengolahan hasil pertanian bersama saya Salahiyah SPDI. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bab 4 pengolahan serealia, yaitu menerapkan pengolahan dan memproduksi olahan hasil serealia produk rerotian. Produk rerotian seperti roti manis, roti tawar, ataupun donat dan pizza, proses pembuatannya sama. Yang berbeda adalah formula atau resepnya dan teknik pemasakannya. Proses pembuatan produk rerotian melalui beberapa tahapan proses, yaitu yang pertama seleksi bahan. Bahan yang digunakan untuk membuat roti harus bahan dengan mutu atau kualitas yang baik. Pilihlah tepung yang masih baik, tidak menggumpal dan tidak berbau apek. Ragi yang digunakan masih aktif, lihat dengan teliti masa kadaluarsanya, dan gunakan pula bahan-bahan lain yang kondisinya masih baik. Selanjutnya yaitu penimbangan. Bahan yang akan dipakai diusahakan selalu ditimbang dengan benar untuk menjaga mutu produk akhir. Hindari pemakaian sendok ataupun gelas, cangkir sebagai alat ukur, karena dapat menyebabkan takaran tidak akurat. Selanjutnya yaitu pengadukan. Pengadukan berfungsi untuk mencampur semua bahan secara merata, pembentukan gluten, pelunakan dan mendapatkan kekuatan menahan gas yang baik, serta mendapatkan hidrasi yang sempurna dari pati dan protein. Setelah pengadukan, langkah selanjutnya adalah fermentasi awal. Pada proses ini terjadi reaksi antara gula dan ragi sehingga terbentuk gas CO2, alkohol, dan asam-asam organik yang menimbulkan bau yang khas. Gas CO2 akan terlihat dengan tanda adonan yang mengembang. Alkohol dan asam-asam organik ditandai dengan bau yang khas. Tahap selanjutnya adalah pemotongan dan penimbangan. Pemotongan dan penimbangan bertujuan agar diperoleh berat dan besar yang seragam dalam produk akhirnya. Untuk roti manis ukuran sedang, berat adonan sekitar 50-60 gram, sedangkan untuk ukuran kecil sekitar 30 gram. Setelah pemotongan dan penimbangan, selanjutnya adalah pembulatan. Fungsinya adalah untuk membentuk lapisan film yang tipis pada permukaan yang dapat menahan gas yang dihasilkan dari peragian dan memberi bentuk agar memudahkan dalam pengerjaan selanjutnya. Proses selanjutnya adalah istirahat sebentar atau intermediate proofing. Adonan biasanya diistirahatkan sebentar antara 10-15 menit agar mempermudah dalam pengerolan. Waktu yang dipakai juga tergantung dari kondisi adonan agar tidak pecah-pecah waktu dirol. Tahap selanjutnya dalam pembuatan roti adalah pengerolan untuk mengeluarkan semua gas hasil peragian dan membentuk adonan dengan ketebalan tertentu sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, pembentukan dan meletakkan dalam loyang. Hal ini dilakukan untuk memberi bentuk pada adonan sesuai dengan jenis produk yang ingin dihasilkan. Roti manis dapat diisi dan dibentuk dengan berbagai macam bentuk dan isi, sedangkan untuk donat dibentuk bundar dengan lubang di tengahnya. Adonan dibentuk dan diletakkan di tengah loyang dengan sambungan terletak di bawah, agar pada peragian terakhir dan pembakaran tidak terbuka. Jarak antar roti minimal 3 jari. Proses selanjutnya adalah fermentasi akhir. Sebelum dibakar atau digoreng, adonan dikembangkan sampai maksimal agar didapatkan produk yang baik. Suhu yang dipakai adalah 35-44 derajat Celcius, kelembapan 80-85%, dan waktu sekitar 45-60 menit untuk roti manis.
dan roti tawar. Sedangkan untuk donat, waktu fermentasi akhir antara 15-20 menit. Tahap selanjutnya adalah pemanggangan dan penggorengan. Donat digoreng dengan minyak yang banyak dan suhu minyak panas. Teknik penggorengan donat adalah dengan membalik hanya satu kali agar diperoleh donat dengan warna yang kecoklatan dan ada garis di sekeliling donat, seolah-olah membagi donat menjadi dua bagian atau yang disebut dengan white ring. Untuk roti, suhu pembakaran tergantung pada jenis roti atau produk yang diinginkan. Sebagai contoh, untuk roti tawar, pembakaran dilakukan pada suhu 200 derajat Celcius selama 30-45 menit. Sedangkan roti manis pada suhu 170-180 derajat Celcius selama lebih kurang 15 menit. Proses selanjutnya adalah yaitu pendinginan. Setelah matang, roti segera dikeluarkan dari loyang untuk segera didinginkan. Pendinginan dilakukan pada rak yang memiliki air resi cukup atau berlubang. Sebab bila terlalu lama, maka roti bagian bawah akan menjadi basah atau lembab. Akibatnya roti mudah ditumbuhi jamur. Dan tahap yang terakhir adalah pengemasan. Setelah roti matang dan didinginkan, lalu dikemas dan diberi label. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.